5 pemuda pelaku penganiayaan terhadap Agusti Edo Setiawan, warga Tandang, Semarang, dibekuk oleh Satreskrim Polrestabes Semarang. Pengeroyokan tersebut dikarenakan diduga korban mengambil handphone salah satu pelaku. Anggota Satreskrim Polrestabes Semarang mengamankan 5 pelaku pengeroyokan seorang remaja, Agusti Edo Setiawan. Kasus pengeroyokan ini bermula dari korban bersama pelaku berkumpul dan menenggak minuman keras bersama-sama di sebuah mes milik koperasi di daerah Pedurungan, Kota Semarang. Namun, usai pesta miras tersebut, salah satu pelaku bernama Tio mengaku kehilangan handphonenya. Pelaku kemudian menanyakan kepada rekan lainnya. Ternyata tidak hanya handphone milik Tio yang hilang, beberapa rekan lainnya juga turut hilang. Pelaku kemudian mendatangi rumah korban dan menanyakan handphonenya. Korban kemudian dibawa menggunakan mobil ke sebuah lahan kosong di area krematorium. Saat perjalanan, korban didesak dan mengaku akan mengganti handphone milik korban. Korban kemudian dianiaya oleh pelaku bersama rekan lainnya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, Kompol Andika Darmasena menjelaskan saat pelaku melakukan pengeroyokan, pelaku memvideo aksi tersebut. Alasan pelaku sebagai bukti pengakuan korban karena telah mengambil handphone milik para pelaku. Mulanya adalah pelaku dan korban ini berteman dan mereka pada hari Sabtu tanggal 6 Juli sekitar pukul 10 di kantor koperasi ini minum minuman keras, ya, minuman keras. Kemudian salah satu pelaku di sini mendapati handphonenya hilang sehingga dilakukan penggeledahan ke korban, ditemukanlah handphone tersebut itu sama Oppo. Kemudian keesokan harinya di hari Minggu salah satu pelaku ini atas nama Guntur ini ternyata handphonenya hilang juga, sehingga mengontak teman-teman yang lain dan menjemput korban dengan menggunakan mobil Toyota Avanza. Korban dijemput dan akhirnya dibawa ke TKP pertama, itu di krematorium. Di situ korban dipukulin, ya, dikeroyok dan sempat direkam handphone oleh salah satu para pelaku ini juga. Kemudian karena korban di situ sudah lemas, dibawa ke mobil, dibawa lagi di TKP kedua. Di situ sempat diinterogasi kembali, namun memang korban tidak mengakui dari keterangan para pelaku ini. Setelah itu korban langsung dibawa kembali oleh salah satu pelaku dengan menggunakan sepeda motor dan langsung ditidurkan. Karena melihat korban ada luka-luka, dari pihak keluarga korban sempat membawa ke puskesmas, tapi karena luka cukup parah, pihak puskesmas menolak dan itu dirujuk di rumah sakit. Namun karena pihak keluarga korban menolak, sehingga korban dibawa ke rumah. Dan pada hari Minggu pagi bisa ditemukan korban sudah meninggal dunia. Untuk tersangka ada 5 yang kita amankan. Berarti korban itu awalnya ikut minuman atau? Awalnya mereka minum hari Sabtu malam, ya. Mereka awalnya minum, ya, karena ada handphone yang hilang. Dan pada waktu itu memang di badan korban, di kantongnya ditemukan ada salah satu handphone dari milik pelaku ini. Sehingga pada waktu esok harinya ada salah satu atas nama si Guntur. Mana Guntur? Handphone hilang juga waktu itu? Ya. Kenapa kamu langsung dulu si mana tuh? Kemudian Guntur, kemudian Agus, Wahyu, dan Muhammad Nur, ya. Untuk barang 1 unit mobil Toyota Avanza dan 1 unit handphone. Kemudian untuk tersangka sendiri dijerat dengan pasal 170 ayat 2, yaitu pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sehingga para pelaku ini diancam pidana paling lama 12 tahun. Korban meninggal dunia. Adapun untuk kejadiannya itu hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB. Untuk TKP-nya di sini ada 2. Yang pertama itu di depan krematorium Jalan Telopak, Kecamatan Tembalang. Kemudian untuk TKP kedua itu di depan Masjid Jami Baitur Rahman, Kini Baru, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Atas dasar ini korban meninggal dunia. Untuk keluarga korban melaporkan ke Polrestabes Semarang itu hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, dikarenakan pada waktu itu di tempat tidur korban ditemukan sudah tidak bernyawa, sehingga atas dasar tersebut
dari Polsek Tembalang bersama-sama dibantu oleh Polrestabes, yaitu dari unit Inafis, untuk korban dibawa ke rumah sakit, kemudian dilakukan otopsi. Dari hasil otopsi ditemukan bahwa korban ini bisa dapat disimpulkan karena adanya pendarahan di otak yang sangat banyak, bisa dapat disimpulkan bahwa korban meninggal dikarenakan adanya pendarahan di bagian otak. Orang tua korban sempat membawa anaknya ke klinik terdekat namun ditolak karena luka yang dialami korban. Naas belum sempat orang tua korban membawa ke rumah sakit, korban menghembuskan nafasnya di kamar. Kasus tersebut terungkap usai orang tua korban mendapati rekaman video pengerokan tersebut dan langsung melaporkan kasus itu ke Polrestabes Semarang. Petugas yang melakukan otopsi menemukan luka pendarahan pada kepala korban. Kini para pelaku telah diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut oleh tim penyidik. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengerokan yang menewaskan seseorang.